Adik-adik, selamat siang. Pada video sebelumnya, saya sudah menayangkan tata cara atau tutorial pengisian berkas administrasi untuk mendaftar menjadi calon anggota Polri. Jadi pada video kali ini akan saya tampilkan kembali, yaitu masih tetap di seputaran pendaftaran calon anggota Polri. Bagi adik-adik mungkin yang masih duduk di kelas 12 atau yang sudah tamat, yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri, namun masih bingung tata cara pendaftarannya, silakan disimak video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, maupun di share ya, agar teman-teman kalian yang lain tahu dan peminat pendaftar anggota Polri semakin banyak. Jadi langsung saja, sebelum melaksanakan pendaftaran online, adapun yang perlu kalian persiapkan, yang pertama tentunya komputer ya. Komputer baik PC maupun laptop. Karena ini pendaftarannya online, jadi tentu kalian yang sangat dibutuhkan yaitu jaringan internet ya. Jadi usahakan jaringan internetnya yang kencang supaya pada saat pendaftarannya nanti tidak terjadi kegagalan atau mungkin terjadi gangguan teknis, biar sekali daftar saja kalian sudah langsung berhasil. Itu perangkat yang diperlukan. Kemudian selanjutnya yang diperlukan juga adalah data diri kalian. Yang pertama yaitu KTP, kemudian KK, akte juga siapkan ya, akte kelahiran, kemudian ijazah dari SD sampai dengan SMA, termasuk juga SKHU-nya disiapkan ya, SKHUN-nya disiapkan bagi yang punya. Jadi ada sekian yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian melaksanakan pendaftaran online. Jadi pastikan jaringan internet kalian sudah benar-benar lancar ya. Dan saya rekomendasikan untuk pendaftaran ini kalau kalian menggunakan PC atau komputer, jangan mendaftar di HP. Karena yang nanti akan ada sesuatu yang harus di-download itu biar bisa kalian langsung simpan, langsung cetak. Oh ya, satu lagi yang perlu kalian persiapkan di sini adalah pas foto ukuran 4x6, latar belakang merah menggunakan kemeja warna putih ya. Jadi silakan disiapkan. Apabila ini sudah lengkap semua,
Dukcapil. Jadi kalau semisal kalian tidak terdaftar, baru kalian upload file keterangan dari Disdukcapil. Kemudian selanjutnya yaitu penerbitan eKTP. Nah, silakan lihat kembali KTP-nya. Di bawah foto itu ada tanggal penerbitannya, yaitu dengan format yang pertama itu tanggalnya, kemudian yang kedua itu bulannya, yang ketiga itulah tahunnya. Ingat, ini bukan tanggal lahir ya, ini adalah tanggal penerbitan KTP. Nama lengkap. Nah, di sini silakan kalian ketik dengan huruf kapital, biar nanti yang masuk di sistem itu sama hurufnya semua ya. Lebih jelas itu gunakan huruf kapital, sesuaikan dengan nama di KTP. Jangan lebih, jangan kurang. Jenis kelaminnya juga di sini silakan, kalau ini P itulah pria ya, bukan perempuan. Ini pria dan ini adalah wanita. Tempat lahirnya silakan sesuaikan dengan KTP-nya. Kalau misalnya contoh adik lahir di Denpasar atau lahir di Singaraja atau di mana itu di KTP-nya itu silakan sesuaikan. Kemudian selanjutnya, nah ini baru tanggal lahir. Sama formatnya, yang pertama itu hari, yang kedua itu bulan, yang ketiga itu tahun. Tanggal lahir sesuaikan dengan KTP juga. Golongan darah, silakan bagi adik-adik yang belum tahu golongan darah, dicek dulu golongan darahnya apa. Kemudian agama, alamat. Nah ini juga intinya semuanya ini dari atas sampai bawah ini data pribadi kalian itulah sesuaikan dengan KTP kalian. Alamatnya misalnya di jalan apa, kelurahannya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, provinsinya apa. Di sini provinsi bisa kalian pilih. Kalian tinggal di Bali, tinggal ketik Bali, pilih Bali ya. Jenis pekerjaan, karena kalian belum bekerja itu boleh juga diketik pelajar atau tidak bekerja ya, dibuat saja tidak bekerja. Status kawin, nah, kalian sudah pasti sebagai calon anggota Polri itu kan belum menikah. Di sini dibuat saja belum kawin. Tinggi badan silahkan kalian isi sesuai dengan tinggi badan kalian berapa pengukuran terakhir ya. Nanti akan diukur kembali di Polres pada saat melaksanakan verifikasi berkas. Silahkan kalian isi saja dulu ini. Suku, nah apabila kalian memang asli Bali itu ya tulis saja suku Bali. Kalau mungkin kalian itu pendatang, silahkan ketik sukunya sesuai dengan suku kalian masing-masing. Nomor HP, silahkan dimasukkan nomor HP yang bisa dihubungi, jangan nomor HP yang sudah mati dimasukkan. Email, silahkan kalian isi. Prestasinya apa, silahkan diisi. Bahasa daerahnya yang aktif, misalnya bahasa Bali, bahasa Jawa, atau bahasa apa. Bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya yang aktif, mungkin bahasa Inggris aktif, mungkin bahasa Perancis yang tidak aktif. Nah, di sini saya jelaskan tadi adik-adik suruh saya menyiapkan foto. Di sini diupload fotonya. Ukuran 4x6. Jadi usahakan jangan lebih dari 1 MB. Kalau misalnya toh 1 MB tidak bisa diupload, silakan dikompres kembali biar lebih kecil ya. Jadi ini data diri yang kalian persiapkan, silakan sesuaikan ini dengan KTP. Apabila tahap pertama ini sudah selesai, data diri peserta, silakan kalian lanjutkan ke data pendidikan. Nah, di sini saya arahkan tadi adik-adik untuk menyiapkan ijazah dari SD sampai SMA, termasuk juga SKHUN-nya. Jadi tujuannya lah di sini. Pendidikan sekolah dasarnya. Nama SD-nya apa? Silakan diketik dengan sesuai dengan ijazahnya. Kotanya di mana? Kalau misalnya kalian sekolah di desa, kota dari desa itu apa? Kabupaten itu apa nama kotanya? Seperti itu. Semisal tinggal di Buleleng, kotanya Buleleng itu kan Singaraja, atau mungkin tinggal di Denpasar. Provinsinya apa? Tahun lulusnya. Lihat di tanggal kelulusannya kalian tahun berapa. Itu tanggal ditandatangani ijazahnya tanggal berapa. Nilai UN. Nah, ini adalah nilai ujian nasional. Jadi nilai ini bisa kalian lihat di SKHUN. Nilainya ya. Ini untuk pendidikan SD. Pendidikan SMP sama halnya seperti SD tadi. Silakan kalian isi. Silakan lihat di ijazah dan juga SKHUN-nya nilainya berapa. Kemudian
nilai sekolah ya, pendidikan sekolah menengah atas. Nama sekolahnya apa? Kalau misalnya kalian sekolah di SMA, silakan ketik SMA negeri apa, atau mungkin sekolah SMK, silakan diketik sesuai dengan sekolah kalian. Pendidikan umumnya, semisal kalian masuk SMK, jurusannya apa, itu nanti jurusan ini akan menyesuaikan dengan persyaratan yang ada nanti persyaratan yang ada pada pengumumannya. Kotanya di mana, sama. Provinsinya sama. Pilih provinsi, nah tahun lulusnya di sini kapan. Nilai UN. Nah, ini kan kita menggunakan persyaratan yang SIPSS. Biasanya kalau misalnya adik masih duduk di kelas 12, itu nilai UN-nya diperintahkan untuk mengisi 0. Sedangkan nilai rata-rata raport ini ikuti ya. Nilai rata-rata raport itu dimasukkan nilai rata-rata raport terakhir. Mengikuti petunjuk terakhir nanti bagaimana. Kalau misalnya hanya 1 semester, dimasukkan nilai rata-rata 1 semester. Kalau misalnya harus 5 semester, ya silakan rata-ratakan lagi seluruh semesternya ya. Ini perguruan tinggi, ya saya abaikan saja ya. Kalau misalnya nanti ada yang jalur Bintara yang menggunakan pendidikan S1, sama saja pengisiannya seperti halnya di atas ini. Kemudian itu adalah data pendidikan. Selanjutnya yaitu data keluarga. Di sini ada data ayah, data ibu, data wali. Bagi adik-adik yang tinggal bersama keluarga, silakan dilihat kakaknya dulu. Nama ayah siapa, tanggal lahir ayah, tanggal berapa. Ya ini sama formatnya, hari, bulan, tahun. Ulangi, tanggal, bulan, tahun. Agama, nomor HP. Ingat nomor HP ini yang bisa dihubungi ya. Jangan nomor HP yang abal-abal dikasih. Supaya nanti kalau misalnya ada kumpul apa, itu kalian tidak bisa dihubungi, kita bisa menghubungi keluarga kalian. Kelompok pekerjaan, silakan diisi di sini jenis pekerjaannya apa, golongan, pangkat, jabatan kalau misalnya menjabat ya. Statusnya, di sini status ini masih hidup apa sudah meninggal. Sama halnya seperti ini, nama ibu siapa, nomor HP, tempat tanggal lahirnya, ulangi tempat lahirnya, pekerjaannya apa, alamat kantornya di mana, statusnya hidup atau sudah meninggal. Itu bagi kalian kalau misalnya tinggal sama orang tua. Kalau ada mungkin yang tinggal sama wali, silakan diketik juga di sini walinya ya. Sama halnya seperti yang di atas tadi. Nah, ini lanjut ke data pendaftar. Yang paling penting di sini adalah data pendaftar. Jangan sampai salah ya. Pertama yaitu memilih Polda. Polda tempat kalian mendaftar di mana. Semisal Polda Bali. Ini Poldanya sudah masuk. Yang kedua yaitu jangan sampai salah memilih Polres. Karena di mana kalian mendaftar atau di mana kalian masukkan Polresnya, data kalian akan masuk di sana. Semisal kalian dari Buleleng memasukkan Polresnya itu di Bangli, nanti data kalian tidak akan masuk di di database Polres Buleleng ini. Jadi kalian salah milih tempat pendaftaran. Panjang jadi urusannya ini ya. Jadi usahakan pada tahap ini kalian benar-benar jeli, hati-hati, jangan sampai salah memilih Polres. Selanjutnya itu yang terakhir, data akun media sosial. Nah ini Facebook, Twitter, Instagram, silahkan kalian isi ya. Sebelum menyimpan, kalian cek kembali dari atas sampai bawah. Apakah ada yang tersisa atau mungkin ada yang masih kosong, yang belum terisi atau mungkin salah mengisi. Karena nanti kalau misalnya salah pengisian itu merubahnya itu susah ya, biar kalian tidak 2 kali kerja, silakan periksa kembali. Kalau misalnya serasa sudah benar, silakan kalian klik simpan. Ini karena saya kosongkan, ini tidak bisa disimpan ya. Nanti kalau misalnya sudah ada bukaan, kalian ikuti saja tutorialnya ini.